Nama kebajikan. Selamat pagi peserta PLC Course. Selamat datang di pertemuan pertama pada pelatihan Beginner's Guide to PLC yang diselenggarakan oleh Kamalogis. Saya, Canda Devani Batiar, akan memandu jalannya acara pagi ini. Kami sangat senang melihat antusias teman-teman semua di pelatihan ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan semangat dan siap untuk belajar ya. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama berdoa agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baiklah, sebelum masuk ke sesi materi, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa aturan sederhana agar acara ini dapat berjalan dengan baik. Pertama, mohon untuk mute mikrofon selama pemateri sedang menyampaikan materi. Kedua, sesi Q&A akan dibuka setiap interval 20 menit dengan maksimal 3 pertanyaan per sesi. Jika pertanyaan Anda belum terjawab, jangan khawatir, panitia sudah menyiapkan speed sheet untuk menampung pertanyaan teman-teman. Ketiga, silakan memanfaatkan fitur chat atau raise hand untuk berpartisipasi. Untuk membuka acara ini, kami persilahkan Ketua Kamalogis, Saudara Bintang Megantara, untuk memberikan kata sambutan. Kepada Saudara Bintang, waktu dan layar kami persilahkan. Halo, tes. Apakah suara saya jelas terdengar? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Teman-teman, sebelumnya saya pengen ucapin terima kasih banyak atas semua peserta yang sudah mendaftar dan hadir dalam series Beginner's Guide to PLC. Kalau boleh sedikit cerita, sebenarnya sesi-sesi pelatihan ini merupakan sebuah hal yang rutin diadakan oleh Kamalogis sebelum COVID. Namun sayangnya, when COVID happens, banyak hal-hal baik yang terpaksa terdiscontinue. Dan Beginner's Guide to PLC ini menjadi sebuah momentum baik bagi Kamalogis untuk kembali menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Dan jujur kami tidak expect kalau pesertanya akan sebanyak dan sediverse ini. Mari kita sama-sama mengikuti acara ini dengan 100% attention supaya kita bisa mendapatkan benefit yang baik dari sini. Tidak lupa juga saya pengen mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Akad Innov yang menjadi aktor penggerak utama dari Beginners Guide to PLC, serta FKMTF, Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Fisika, yang membantu untuk menyebarluaskan acara ini. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada Pak Dwi Joko Suroso selaku pembina dari Kamalogis atas semua advice, support, dan saran yang diberikan. Sekian teman-teman, mari kita langsung saja nikmati acaranya. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih atas sambutan dari Saudara Bintang. Selanjutnya, kita masuk ke sesi utama hari ini. Pemateri kita, Saudara Iqbal Beheki, akan membahas materi tentang BPCS dan SIS, serta perkenalan PLC dalam konteks industri. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Kepada pemateri yaitu Saudara Iqbal, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Canda Devani atas waktu yang diberikan. Saya izin share screen ya. Udah kelihatan belum? Udah ya. Oke. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi eh, pada teman-teman yang sudah mendaftar dan menghadiri pertemuan pertama dari rangkaian pelatihan Beginners Guide to PLC yang diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Teknologi Instrumentasi UGM. Jadi aku sedikit cerita aja bahwa sebenarnya pelatihan ini tuh yang ngisi, yang pematerinya tuh ya teman-teman Kamalagi sendiri. Jadi eh, antara yang memberikan sharing ini dengan yang diberikan ini tuh sebenarnya masih statusnya masih sama, yaitu sama-sama mahasiswa. Tapi ya mungkin kita di sini jatuhnya sharing aja sih, kita cerita pengalaman mengenai pembelajaran mengenai PLC begitu. Nah, pada pertemuan pertama ini kita masih pemanasan dikit lah. Kita akan membahas tentang eh, kontrol baik dari sistem kendali yang proses BPCS, SIS,
dan baru masuk tipis-tipis introduction ke PLC. Sebelumnya kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Baihaqi. Saya di sini merupakan salah satu anggota Kamal BIS dari Divisi Akademik dan Innovation. Oke, kita langsung masuk ke materinya aja. Oke, di bagian paling pertama nih kita mau ngebahas apa sih gitu kan? Kita mau ngebahas yang namanya BPCS gitu kan. BPCS ini saudaranya BPJS kah? Bukan gitu kan. BPCS ini adalah singkatan dari Basic Process Control System gitu kan. Jadi adalah sebuah paradigma kendali gitu kan dalam sistem kendali keseluruhan gitu. Nah, sebelum kita belajar mengenai apa itu BPCS gitu kan, ada dua kata kunci di sana, yaitu ada proses dan kontrol gitu. Alangkah lebih baik kalau kita mesti tahu dulu apa itu mengenai P-nya dulu, prosesnya itu apa gitu kan. Nah, definisi proses ya, kita berbicara mengenai proses gitu kan. Nah, kalau dalam disiplin engineering, terutama engineering yang sifatnya di sebuah plan begitu kan, proses ini punya nuansa yang tersendiri gitu, yaitu adalah sebuah conversion. Jadi adalah eh, pengubahan gitu dari material umpan, yaitu bahan baku menjadi produk gitu kan, menggunakan operasi-operasi kimia maupun fisika gitu. Dan sebenarnya proses ini bisa kita temui dimanapun teman-teman. Jadi eh, ya sesimpel aja deh, drying gitu kan, pengeringan. Kita mau ngeringin pakaian, kita mau ngeringin apa namanya sepatu. Itu di sana ada proses di sana. Ada inputnya. Inputnya apa? Inputnya berarti sepatu basah gitu kan. Outputnya apa gitu kan? Sepatunya udah kering. Jadi di sana ada sebuah eh, operasi fisika atau kimia yang dilakukan untuk mengubah input tadi menjadi output gitu. Nah, kalau dalam skala industri juga ada, dan bahkan banyak sekali gitu kan, ada heat exchanger yang mungkin sering teman-teman dengar gitu kan, atau penukar kalor gitu kan, di mana sebuah unit operasi untuk entah mendinginkan atau memanaskan sebuah fluida gitu kan. Ini sering teman-teman jumpai mungkin di boiler ya, kalau teman-teman pernah dengar itu kan. Boiler kan simply kan dia heat exchanger juga gitu kan. Sumber panasnya dari furnace masuk ke feed water gitu kan untuk pemanasin, steamnya diambil gitu. Atau mungkin dalam proses kedinginan gitu kan ada namanya cooling tower gitu kan. Cooling tower ini kan sebuah unit operasi untuk menyuplai air dinginnya kondenser gitu kan. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks power plant begitu kan, setelah udara itu ekspansi di turbin kan state-nya itu masih saturated vapor atau mixture gitu kan. Nah, itu mau kita saturated liquid kan itu masuk kondenser. Nah, supply air dingin dari kondenser itu ya dari cooling tower gitu. Nah, prinsip cooling tower ini sebenarnya heat exchanger juga gitu. Atau mungkin reaktor kimia gitu kan, reaktor untuk mereaksikan reaktan gitu kan. Semisal kita ingin menyampurkan produk A dengan produk B gitu kan menjadi produk C gitu. Nah, di sini ada satu contohnya, itu ada jacketed chemical reactor gitu. Nah, atau mungkin furnace ya kan, furnace seperti tadi dia tungku bakar lah gitu kan. Atau mungkin yang eh, kesehatan nih gitu kan, ada alat dialisis atau apa namanya cuci darah itu kan, itu sebenarnya juga merupakan sebuah unit operasi di mana inputnya adalah eh, darah yang kotor gitu kan. Jadi darah bersih gitu disaring gitu. Nah, ketika kita udah tahu nih mengenai proses gitu kan, dalam menjalankan proses itu kan pastinya kita ingin proses ini akan berjalan lancar gitu kan. Jadi kita ingin katakanlah dalam kasus reaktor gitu kan, kita ingin mereaksikan ya kan spesi A dengan spesi B supaya jadi spesi C gitu kan. Nah, kita pengen produknya ini konsentrasi C-nya itu tinggi banget gitu kan. Kalau bisa 100% WT gitu kan. Nah, kita mau nggak mau mesti mengendalikan ya kan. Karena kalau kita biarin aja ya pasti hasilnya jelek gitu kan. Kita mesti mengendalikan karena ada gangguan-gangguan gitu teman-teman. Jadi kalau dalam sistem kendali ya ini udah masuk ke arah teoritis sih teman-teman. Jadi dalam sistem kendali itu dikenal namanya 3 variabel teman-teman mengenai CV atau variabel yang dikendalikan ya kan. Lalu kenapa kok kita mesti mengendalikan? Karena ada variabel gangguan, ada variabel disturbance begitu kan. Nah, lalu bagaimana cara kita merealisasikan variabel kendali tadi ya dengan cara kita memanipulasi sesuatu gitu kan. Contoh ya kan dalam kasus tadi kendali konsentrasi produk C gitu kan. Kita ingin mengendalikan supaya produk C ini konsentrasinya tinggi gitu kan. Nah, bagaimana cara kita mengendalikannya gitu kan? Salah satunya adalah memanipulasi, katakanlah dengan memanipulasi laju aliran
reaktan produk A dan produk B, kita bisa memanipulasi itu gitu. Jadi dalam sistem kontrol itu dikenal 3 itu gitu kan. Nah, lalu kita seharusnya di sini udah mulai meraba-raba nih, apa sih definisi yang clear mengenai kontrol proses itu gitu ya. Intinya kontrol proses itu adalah sebuah laku pengendalian ya kan, laku maintaining gitu kan, sebuah proses supaya dia terjaga pada operasi yang kita inginkan gitu kan. Desired operating condition gitu kan. Nah, kata-kata desired ini adalah yang sifatnya bukan sembarang ya, bukan oh aku pengen produknya ini, tadi contoh reaktor tadi apa tuh konsentrasinya 100%. Enggak sesederhana itu. Ada parameter-parameter lain gitu kan yang lebih mendetail, dan itu biasanya adalah skopnya orang proses begitu kan. Nah, kalau orang instrumen mah cukup tahu aja begitu kan. Orang proses tuh dari teman-teman tekim, teman-teman gitu kan. Nah, jadi definisi kontrol proses itu. Jadi kita adalah sebuah laku gitu kan untuk memaintain gitu kan supaya proses ini berada dalam desired operating condition gitu. Nah, mungkin dari pembahasan BPJS ini teman-teman, kita di sini interaktif aja teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai BPJS ini? Ini nyantai aja teman-teman, interaktif aja. Kalau oh saya masih bingung nih Mas mengenai BPJS tuh realnya gimana sih gitu, atau mungkin yang lain gitu. Oke, pertanyaan dari Mas Kis ya kan. Kalau yang biasa mengendalikan proses itu apa aja ya Kak komponennya? Boleh diceritakan terkait hal tersebut. Kalau yang biasa mengendalikan proses itu eh, ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail ya Mas mengenai mengendalikan proses itu apa aja ya komponennya, itu bagaimana pertanyaannya itu? Kalau mengendalikan, semisal kita ingin mengendalikan parameter proses ya kan, yang umum dikendalikan tuh ada temperatur, ada level, ada apa namanya pressure gitu kan. Nah, contoh nih dalam kasus pengendalian level gitu kan, level dalam sebuah drum gitu kan. Kita mengendalikan ketinggian air dalam tandon gitu kan. Nah, dalam kita mengendalikan level air itu kan kita mesti memanipulasi sesuatu gitu kan. Apa contohnya? Ya, kita memanipulasi laju aliran debitnya begitu kan. Jadi flow input kepada tandon itu kita manipulate supaya apa? Supaya level dari supaya level dari vessel itu atau dari tandon itu terjaga pada operating condition yang kita inginkan gitu. Itu adalah salah satu contoh konkretnya ya Mas Kis. Berarti nanti ada komponen yang mengatur variabel prosesnya ya. Oh, jelas. Ada. Seperti tadi ada komponen ini apa lagi nih? Berarti tergantung supply parameternya ya, Mas. Kayak pressure gas. Ya, jadi gini, dalam sebuah ini aku mungkin agak lebih teoritis sedikit ya. Ketika kita ingin mengendalikan sebuah proses BPCS itu, kita mesti memetakan 3 variabel ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka bukunya Seaborg ini, di sana tuh ada satu bab khusus mengenai bagaimana seorang engineer ini memilih yang mana CV-nya. Ketika kita udah tahu CV-nya, kira-kira pasangan MV untuk nge-achieve CV ini tuh apa gitu kan. Jadi ada satu bab khusus mengenai itu, teman-teman. Jadi ketika kita diberikan sebuah proses, katakanlah unit distilasi gitu kan, cracking gitu kan. Nah, kita nggak serta merta langsung tahu apa yang harus dikendalikan. Nah, di bab itu dijelaskan bagaimana cara kita memilih CV-nya begitu. Jadi ada metode khususnya dalam kita memetakan yang mana CV-nya, yang mana MV-nya, yang mana disturbance-nya, itu ada metodenya khusus, dan menurutku itu di luar skop apa namanya bahasan kali ini ya teman-teman. Tapi intinya ada satu metode khusus yang bisa kita ikuti dalam memetakan yang mana CV-nya, yang mana MV-nya, lalu yang mana DV-nya begitu. Nama buku oleh Seaborg ini apa? Namanya itu adalah proses kontrol DALE Seaborg, bisa dicari itu ya. DALE Seaborg. Itu adalah salah satu buku diktat yang dipakai di mata kuliah otomasi proses UGM, teman-teman. Mas boleh
certain alat atau sistem yang pernah Mas praktekkan Bapak CS? Oh, oke. Ini kalau experience-ku ya mengenai BPJS ya. Aku tuh dulu pernah bikin project sebenarnya tugas mata kuliah sih, namanya mata kuliah otomasi proses. Di sana dosenku memberikan PFD, proses flow diagram dengan proses datasheet-nya. Dosenku nge-challenge nih, tolong bikinkan PNID-nya, lalu bikinkan proses naratifnya, kontrol naratifnya, lalu bikinkan mengenai arsitektur DCS-nya begitu kan. Nah, dulu experience saya itu adalah tadi reaktor tadi. Kenapa kok saya sangat familiar dengan reaktor itu ya gara-gara dulu soalnya itu. Jadi ada spesi A dengan spesi B dicampur nih. Kita ingin mengendalikan supaya produk hasil tadi misal C itu konsentrasinya tinggi gitu. Kita mengendalikan konsentrasi itu dengan memanipulasi tadi laju aliran A dan B gitu kan. Atau mungkin setelah setelah unit operasi reaktor itu diberi unit operasi lain seperti distilasi gitu kan, karena kan distilasi itu kan bisa membersihkan kan, dalam artian dia bisa memisahkan impure atau pengotor dari produk tadi gitu kan. Nah, itu experience saya ya Mas. Kalau experience real industrinya belum ya, saya belum kerja. Oke, ini udah 3 pertanyaan ya. Mungkin kita bisa lanjut aja. Nah, tadi kan kita udah belajar mengenai BPCS gitu kan, Basic Process Control System. Ada kendali lain nggak? Ada paradigma kendali lain nggak? Oh ada. Apa itu? SIS gitu. Nah, SIS meskipun nggak ada embel-embel kontrolnya di sini ya, tapi sebenarnya dia juga adalah pengendalian teman-teman gitu. Tapi pengendaliannya dalam konteks yang berbeda. Apa itu? Ya, pengendaliannya dalam konteks keselamatan begitu. Jadi ketika tadi BPCS ini kita mengendalikan dalam kasus aman-aman wae gitu kan, aman-aman aja, nggak ada masalah. Nah, kalau SIS ini adalah kendali yang bergerak ketika ada problem gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai definisi ya, di dalam SIS itu dikenal yang namanya konsep 3S, teman-teman. Apa itu ya kan? Ada SIS, ya kan? Ada SIF dan ada SIL, teman-teman. Nah, itu apaan aja itu SIS, SIF, SIL itu. Nah, gini teman-teman. Aku mungkin ngasih bayang atau abstraksi yang simpel aja sih gitu kan. SIS itu adalah apapun gitu kan, apapun sistem apapun yang bisa membawa kondisi berbahaya ini, hazard, ke kondisi safe gitu. Jadi SIS itu adalah sistem yang dirancang sedemikian rupa khusus untuk ngehandle supaya yang tadinya bahaya menjadi aman lagi, menjadi selamat lagi, safe gitu. Nah, itu SIS. Nah, SIS itu kalau kita breakdown gitu kan, kalau kita lihat komposisinya itu terdiri dari beberapa shift. Dia menjalankan fungsi-fungsi keselamatan yang spesifik lagi gitu kan. Katakanlah dalam proses yang pabrik besar gitu kan. SIS-nya itu ya khusus untuk masing-masing tiap unit operasinya. Misal ada reaktor itu shift-nya sendiri. Ya kan? Dalam satu reaktor pun shift-nya ada banyak kan. Ada shift yang khusus overpressure, ada shift yang khusus katakanlah overheat gitu. Jadi shift ini adalah breakdown dari SIS tadi teman-teman. Ini kalau dilihat ilustrasinya gini. Jadi di dalam SIS itu terdiri dari banyak shift begitu. Nah, karena shift itu merupakan sebuah function khusus ya. Dia adalah sebuah unit yang lebih kecil lagi ya. Itu kita bisa mengukurnya teman-teman. Mau seberapa gacor nih atau mau seberapa reliable nih sistem shift kita gitu kan, safety instrumented function kita. Nah, bagaimana cara mengukurnya itu? Kita memakai SIL itu teman-teman. Jadi SIL itu adalah measurement of performance or probability of failure on demand. Jadi adalah alat ukur untuk mengukur probabilitas kegagalan dari sebuah shift gitu. Oke, paham ya? Jadi ketika SIS itu adalah apapun yang bisa membawa dari kondisi bahaya ke kondisi safe, ya kan? Di dalam SIS itu terdiri dari beberapa shift, ya kan? Ada banyak shift gitu kan. Nah, bagaimana cara kita mengukur performance atau probability atau reliability dari shift itu? Kita pakai penggarisnya namanya SIL, teman-teman, SIL. Dan SIL ini
kalau teman-teman mengacu pada standar IEC 61151 itu ada beberapa level gitu kan. Ada yang seal 1, seal 2, seal 3, seal 4 gitu kan. Semakin gede sealnya, maka dia akan semakin reliable gitu. Probabilitas kegagalannya semakin kecil gitu. Ya, oke. Nah, terus kita berbicara mengenai arsitekturnya, sorry, berbicara mengenai arsitekturnya shift gitu teman-teman. Karena dari shift tersusun dari beberapa shift. Nah, shift itu dalamnya apa sih? Nah ini teman-teman bisa lihat nih. Ada sensor, ya kan? Atau penginderanya. Jadi sensornya adalah sebuah device ya, yang mengubah dari fenomena fisik ke fenomena listrik ya kan. Jadi katakanlah kita sensor tekanan, pressure transmitter gitu kan. Dia kan variabel fisiknya itu adalah pressure ya kan. Nah, sedangkan kalau yang dibaca di DCS, yang dibaca di PLC itu kan tegangan ya, tegangan arus. Nah, itulah yang fungsi sensor, dia menjembatani dari apa namanya penerjemahan kedua alam tadi, alam apa tuh fenomena fisik dengan alam listrik gitu kan. Nah itu sensor tuh. Ada logic solver nih ya caranya ya apa namanya otaknya lah begitu. Jadi ketika si usernya, si pemrogramnya itu pengen, oh saya pengen gini, saya pengen ketika pressure-nya lebih dari segini valve-nya nutup gitu. Nah itu logic solver yang larin tuh. Lalu ada final element ini adalah yang namanya final itu kan, dia yang bersentuhan langsung dengan variabel fisiknya itu tadi. Nah, kalau mengenai arsitektur SIS secara umum ya, ini aku ambil dari punyanya Delta-V. Delta-V ini adalah salah satu vendor yang bergerak di bidang otomasi. Dia juga punya DCS, dia juga punya SIS gitu kan. Ya ini kalau teman-teman lihat nih, arsitekturnya SIS itu ada station ini adalah HMI-nya, jadi yang menjembatani antara operator ya kan, antara orang-orang manusianya yang di control room itu dengan alat-alat di field gitu kan, di HMI-nya itu ya kan. Dari station tadi, operator station, application station gitu kan, engineering station gitu kan, masuk ke marshaling kabinet tuh ini ya teman-teman, kursornya nggak kelihatan nih. Nah, ini. Nah, ini marshaling ya teman-teman. Marshaling ini adalah sebuah kabinet ya kan, sebuah rak di mana semua field device itu dicolokin ke situ ya kan. Habis itu masuk ke komputernya di engineering station, di operator station. Nah, itu marshallingnya. Terus di sini ada field instrumennya, ada valve, ada transmitter gitu, ada banyak lah gitu. Nah, ini adalah salah satu apa namanya contoh ya ini ya dari elemen penyusun penyusun shift itu. Di sini ada sensor ya. Di sensor saya foto sendiri ini. Ini adalah pressure transmitter punyanya Yokogawa teman-teman. Tipenya tuh apa ya, EJA 110A kalau nggak salah itu. Sini dia pakai 5W manifold. Nah terus ini ada marshallingnya itu ProSafe RS, dia sisnya punyanya Yokogawa gitu. Yokogawa itu punya DCS namanya Centum VP, tapi dia juga punya sis namanya ProSafe RS gitu kan. Terus di sini ada final elemennya, ini adalah shutdown valve ya teman-teman. Nah kalau dari sis ini teman-teman, gimana teman-teman? Ada yang mau kita diskusikan nggak ini? Kalau pakai simulink untuk simulasi BPJS apakah bisa enggak ya Mas? Nah, biasanya tuh orang-orang proses tuh dia udah makanya HiSys ya. Pakai simulink kayaknya bisa sih bisa. Karena kalau aku lihat beberapa di YouTube tuh ada sih orang yang ngesimulasi proses terus ngesimulasi kendali pakai simulink. Tapi rata-rata kalau yang udah industrial pakainya HiSys gitu, Aspen HiSys gitu. Itu mungkin ranahnya anak tekim ya. Nah, kalau dari sisi ini teman-teman, bahasan sisi ini ada yang menanyakan nggak? Ya, jangan lupa untuk mengisi presensi ya teman-teman. Nah, ini Zaid Pateh ya kan mau nanya, tadi kan BPJS sama SIS itu kan pada dasarnya sama-sama buat mengontrol apakah di lapangannya apakah BPJS sama SIS itu secara hardware sama. Oh gini, ini aku sedikit cerita ya. Jadi kemarin itu aku, oh ya cerita dikit, ini aku sebenarnya lagi magang teman-teman. Jadi pengalamannya nggak jauh-jauh hari yang lalu lah gitu. Jadi aku kemarin nanya sama mentorku gitu kan, BPJS dan SIS itu dia tuh secara hardware tuh independen teman-teman. Dalam artian DCS itu sistem sistem PCS itu dia tuh punya satu hardware sendiri, yang SIS itu punya hardware sendiri. Jadi
dia tuh dibuat independen satu sama lain. Kenapa? Karena ketika katakanlah PCS fail, sysnya masih ada. Kalau misal kalau di engineering itu dikenal prinsip redundancy ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu redundancy, jadi kalau kita semakin ngeparalelin itu kan reliability-nya semakin tinggi teman-teman, gitu kan. Jadi probabilitas kegagalannya semakin kecil. Jadi kalau di lapangan tipikalnya BPJS dan SIS itu dibuat secara independen secara hardware gitu. Makanya nggak heran kalau misal katakanlah tadi saya mention Delta V. Delta V itu dia juga punya DCA-nya sendiri, dia juga punya produk SIS-nya sendiri gitu. Atau Yokogawa dia punya Centum VP, dia juga punya Prosef begitu. Jadi tipikalnya sih dipisah gitu. Dan kalau bisa kalaupun kita ngelihat dari PNID ya, kalau kita lihat dari piping and instrumentation diagram, itu kan ada logonya dibedain kan teman-teman. Atau mungkin kita lihat dari instrumen index itu kan, sistem type-nya antara PCS dengan sistem type-nya SIS itu pasti ada perbedaan gitu. Nah, perbedaan itu juga mengindikasikan perbedaan hardware gitu. Ya itu mungkin sepengetahuanku sih gitu. Ingin tanya Mas, standar-standar yang bisa digunakan untuk SIS dan sebagainya apa ya Mas, bisa dijelaskan? Nah, kalau SIS itu setauku ya, sebenarnya standar engineering itu banyak banget teman-teman. Itu mungkin apa ya, bikin kitab suci sendiri bisa deh. Sorry ya, banyak banget teman-teman. Tapi kalau misal SIS itu setauku tadi IEC 61151 gitu kan. Kalau PLC itu 61131 yang 3. Kalau kalau apa namanya DCS itu ada sendiri gitu. Banyak lah. Itu mungkin teman-teman Mas Fikri bisa bisa nge-search sendiri ya mengenai standar-standar engineering gitu kan. Situ apakah instalasinya ada standarnya apa saja? Standarnya jelas ada ya teman-teman dalam instalasi. Semuanya itu pasti ada. Jadi kan kalau misal kita nginstal nginstal sebuah sebuah komponen, sebuah alat gitu kan, pasti itu kan ada dokumen konstruksi yang mesti dirujuk gitu kan. Nah, standarnya di situ semua. Apakah semua proses harus ada sysnya? Nah, ini Ahmad Fauzan Bakri menarik ini. Apakah semua proses harus ada sysnya? Lagi-lagi ya teman-teman. Dalam pertimbangan ini, kan kalau engineering itu kan sebagaimananya kita bisa tetap mengachieve performance, tapi jangan sampai kita nge apa ya, membuat costnya semakin bengkak gitu kan. Akan sangat bagus ketika semuanya kita kasih sys gitu kan, aman dong. Tapi kan kalau kita pasangi sys semua kan ya uangnya habis juga gitu kan, karena teman-teman bisa start sendiri gitu apa namanya harga-harga transmitter gitu. Saya aja kaget gitu kan, harga magnetic apa namanya flow meter segitu ya kan. Atau mungkin harga-harga kontrol valve, harga shutdown valve itu berapa, itu bisa dicek sendiri gitu kan. Dan jawabannya apakah semua proses hidrodesisnya lagi-lagi tergantung melihat kebutuhan begitu kan. Kalau memang kebutuhannya dia sangat-sangat krusial karena kalau kalau misal dia fail, ini satu pabrik fail ya itu harus ada sisnya. Tapi nggak semuanya harus ada sisnya. Kalau ada sisnya ya boros lah duitnya. Oke, lanjut lagi. Berarti di PLC itu parameter seperti pressure, temperatur dapat di-adjust ya Mas supaya sisnya terpenuhi. Di PLC ya. Jadi kan gini teman-teman. Aku mungkin menjawab bukan dalam konteks PLC ya. Aku dalam konteks DCS gitu. Jadi gini teman-teman. Kalau misal kita, kan aku pernah megangnya Centum ya, Yokogawa itu kan. Kalau misal dalam faceplate-nya itu di dalam apa sih namanya kalau Yokogawa itu HIS-nya, Human Interface Station-nya itu ada 3 variabel teman-teman. Ada mode dua mode kendali, manual control sama automatic control gitu. Nah, kalau misal kita manual control, itu kita bisa ngeset tuh manipulated variabelnya. Jadi manipulated variabel itu kan misal bukaan valve ya. Misal bukaan valve. Kita dari station nih, kita bisa ngubah nih. Oh, kita pengen valve-nya bukanya 75%. Cetek, bisa di-adjust gitu. Jadi kita ubah dulu jadi manual control, kita ubah MV-nya katakanlah 75%, berubah tuh valve-nya kebuka gitu. Jadi di PLC itu bisa bisa diatur kayak gitu, atau mungkin secara otomatis juga bisa, tinggal kita masukin programnya gitu. CS itu ada PLC-nya. Oh ya jelas. CS itu ada PLC-nya sendiri, dia ada logic solver kan kalau misal teman-teman lihat tadi.
Ada di dalam shift itu kan ada sensor, logic solver, ada final element. Pasti ada controllernya di dalam itu. Nggak mungkin nggak ada. Wah, ini pertanyaannya banyak banget ini. Oke, mungkin karena waktu ya teman-teman, nanti kita bahas nanti lagi. Ini masih ada bahasan yang cukup banyak ini. Oke, kita move ke pembahasan mengenai komparasi antara BPJS dengan SIS gitu. Kan tadi kita udah membahas mengenai, oh itu BPJS ya kan, oh ini SIS. Nah, lalu apa hubungan keduanya gitu kan? Apa hubungan keduanya baik-baik saja gitu kan? Nah, ini agak agak sedikit nge-mention ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di layar ini kan ada tulisan antara lingkaran dan belah ketupat. Itu maksudnya apa sih gitu? Jadi kalau para engineer itu di lapangan ya, ketika aku mengobserv itu, bagaimana cara mereka berkomunikasi itu pakainya kebanyakan pakai simbol-simbol teman-teman. Pakai simbol-simbol, bahkan kayak melihat gambar dokumen drawing itu kan ada satu titik ini, oh ada notes-nya ini, ada notes-nya. Jadi kayak hampir semua titik tuh ada artinya gitu. Nah, pun yang sama juga berlaku bagi engineering dalam membedakan PCS dan SIS. Nah, kalau dalam PCS itu logonya ya teman-teman. Logonya itu ada kotak, tengahnya ada bulat ya. Itu bulatnya, oh berarti ini sistem PCS nih gitu kan. Nah, kalau dalamnya betak belah ketupat itu adalah sistem SIS. Ya, ini agak sedikit mereview tentang PNID teman-teman. Jadi PNID itu bagi teman-teman yang belum tahu ya, PNID itu adalah sebuah dokumen drawing ya yang menjadikan rujukan bagi banyak disiplin dalam proyek gitu kan. Orang proses, orang instrumen, orang apa namanya piping, semuanya ngelihatnya ngerujuknya ke PNID itu. Jadi kayak apa namanya dokumen kunci lah yang menjembatani eh, antar disiplin begitu. Nah, di sini aku ingin menjelaskan bagaimana hubungan BPJS dan SIS itu dari visualisasi yang aku dapat dari brosurnya Delta V gitu kan. Jadi aku kemarin baca-baca brosurnya Delta V SIS itu, aku tertarik sama satu visualisasi ini gitu. Jadi ya teman-teman, sebenarnya BPJS dan SIS itu sama-sama kendali ya. Sama-sama kendali, dia itu sama-sama kontrol gitu kan. Cuman bedanya sama yang seperti aku jelaskan tadi, BPJS ini dia tuh mengendali untuk kita mengoptimasi proses. Jadi bagaimana proses ini eh, supaya optimal. Urusan keselamatan bukan urusanku gitu. Dia itu mengoptimasi prosesnya. Nah, kalau SIS beda paradigmanya. Dia mengendalikan, tapi dia paradigmanya untuk keselamatan gitu. Jadi dia seringnya nganggur gitu. Dia tuh baru kerja ketika ada insiden gitu. Nah, tapi kalau misal ya amit-amit ada insiden lah ya. Jadi jangan sampai sistem SIS-nya ini tuh sering kerja gitu kan. Berarti kan sering insiden ya gitu. Jadi itu dia itu sama-sama kendali, tapi bedanya keduanya itu tujuannya beda. Nah, kalau dalam layer ya, sebenarnya teman-teman, dalam BPCS itu juga secara inherent ya, secara tidak langsung itu juga memprevent gitu terjadinya insiden-insiden gitu. Karena nggak mungkin kita nge-maintain sebuah proses pada operating condition yang kita inginkan, tapi condition yang kita inginkan itu condition yang berbahaya gitu, nggak mungkin kan. Jadi ketika BPCS-nya normal behavior, jadi dia aman-aman aja, ya dia itu sebenarnya udah nge-prevent dari insiden-insiden tadi gitu. Nah, SIS itu ada di layer yang di atasnya. Jadi ketika BPCS sudah fail, udah nggak bisa nih mengendalikan, katakanlah ada sebuah vessel gitu kan, uh, pressure apa tuh limitnya pressure dari vessel ini adalah semisal 20 PSI gitu kan, 20 PSI. Nah, dia ini udah sensornya udah ngedetek, oh udah 18 PSI nih. Si PCS-nya dirancang untuk nge-maintain pada 15 PSI ya kan, PCS-nya udah nggak bisa ngontrol lagi kan. Nah, inilah waktunya SIS itu bekerja. Jadi segera nge-stop gitu kan. Nah, jadi SIS itu ada layar di atasnya gitu. Jadi dia bekerja di aras insiden gitu. Dan ini juga SIS itu juga umumnya ya teman-teman dibagi menjadi dua. Ada yang SIS yang sifatnya ESD, emergency shutdown, dengan SIS yang sifatnya FGS, fire and gas system gitu kan. Jadi kalau shutdown itu kan sebelum merambat kemana-mana kita shutdown dulu. Jangan semisal nih ada power plant di furnace-nya jeblok gitu kan, di furnace-nya kebakar yang sampai luar-luar gitu kan. Segera di shutdown, segera ditutup apa namanya fuelnya, aliran flow dari fuelnya kita tutup, kita shutdown, gitu kan. Supaya apa? Supaya nggak merembet kemana-mana. Nah, ketika dia udah nyadon tapi masih fail, tetap
merembet kemana-mana, ya kan apinya, barulah sistem yang FGS ini bermain. FGS ini adalah sistem eh, jadi dia ada fire detector, terus di sana ada, kalau misal teman-teman lihat di gedung-gedung itu kan ada apa namanya hidran gitu-gitu kan, yang otomatis ketika sudah exit suhu berapa airnya keluar. Terus ada apa namanya beacon, beacon itu yang lampu lampu merah itu loh, ada horn gitu kan, yang apa namanya bel bel gede gitu kan. Nah itu FGS itu teman-teman. Jadi SIS tadi itu bisa dipecah menjadi dua, antara ESD emergency shutdown gitu kan, dan fire and gas system. Nah itu, jadi aku rekap ya. BPCS dan SIS itu pertama perbedaannya ada di paradigmanya. Kalau yang BPCS itu kendali pada optimasi proses, ya, sedangkan yang SIS untuk keselamatan begitu. Nah, lalu sebenarnya ketika BPCS itu bekerja dalam normal behavior, dia itu sebenarnya juga sedang uh, memprevent insiden. Jadi sebenarnya juga menjalankan fungsi safety juga gitu kan. Sebenarnya BPCS itu juga menjalankan fungsi safety juga, cuman tetapi dalam aras prevent gitu. Kalau SIS itu menjalankan fungsi safety tapi dalam aras insiden gitu. Jadi udah kejadian baru SIS itu kerja gitu kan. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Nah, ini dalam bahasan BPCS SIS itu mungkin udah gitu aja ya teman-teman. Adakah hal yang ini kita diskusikan lagi ya kan? Ini baru mau masuk ke bahasan PLC ini teman-teman. Ya, mungkin tak lanjutin lagi ya pertanyaan yang tadi ya. Bagaimana integrasi antara SIS dan BPJS dalam pengendalian di industri, dan apakah ada redundansi pada SIS dan bagaimana contoh penerapannya gitu. Eh ini jujur ya, aku belum pernah handle sejauh ini ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget Mas Bimo, aku belum kapabel untuk menjawab itu Mas Bimo. Sorry Mas Bimo. Ini apa? Ahmad Hamdani. Ketika transmitter A adalah BPJS, lalu transmitter BCD adalah SIS 2 out of 3. Ketika transmitter A-nya rusak dan tidak bisa digunakan untuk kontrol maupun monitoring, apakah bisa saya pakai transmitter B atau transmitter C dan D tetap menjadi SIS 2 out of 2? Transmitter A BPJS, BCD adalah SIS. Oke. Ketika transmitter A rusak dan tidak bisa digunakan untuk kontrol maupun monitoring, oh, Mas Ahmad Hamdani. Ini kalau 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 pengalaman saya ya, teman. Ketika kan BPJS dan SIS itu kan marsalingnya tuh beda ya. Kalau yang BPJS itu I/O modulnya masuk ke Centum. Ini saya pakai bahasa Yokoga aja ya. Kalau yang BPJS itu I/O modulnya masuk ke Centum, ya kan. Sedangkan kalau SIS itu I/O modulnya masuk ke Prosef gitu. Kalaupun mau kita pakai transmitter B untuk fungsi di luar SIS, itu saya kira eh, mesti wiringnya juga dibenerin juga sih itu. Karena kan nyambung nyambung apa namanya HMI-nya beda ya. Terus tahu saya ya, ini Mas Kis, mungkin bisa coba dibaca Mas dokumen IEC 611 61511 61151 Mas. Ini pertanyaan siapa ini? Torik Irfan Rahman. Oke. Dalam proses industri SIS untuk penanggulangan keadaan berbahaya ya. Jika di saat yang sama SIS tersebut terdapat error atau kesalahan alat, apakah ada penanggulangan di industri tersebut? Ya inilah pentingnya inspeksi ya teman-teman. Jadi tiap hari ke site ngecek ini aman nggak. Jadi jangan sampai SIS itu fail ya. Jadi dosen dosen SIS saya itu pernah bilang bahwa sistem SIS itu jangan sampai kerja. Jangan sampai kerja dalam artian apa? Jangan sampai terjadi berbahaya kan. Tapi jangan sampai sistem SIS itu nggak bisa kerja gitu kan. Jadi ketika ada berbahaya terjadi, jangan sampai sistem SIS itu fail gitu. Nah, kalau misal SIS itu masih fail, ya mohon maaf ya, udah hilang tuh pabriknya. SIS tadi berbicara tentang keselamatan ya Mas. Nah, misal SIS tadi gagal, berapa lama kira-kira sebuah plan bakal kembali beroperasi ya Mas? Wah ini tanya vendor aja, tanya vendor nih. Rizky Dianagara, tanya vendor saja ini.
Kalau kasusnya, oke terakhir ya. Kalau kasusnya pada BOG untuk LNG yang beroperasi pada kondisi super dingin, apakah perlu untuk juga menggunakan flame arrest sebagai sebagai untuk gas BOG itu, ataukah cukup dengan pressure relief valve saja untuk dialirkan ke flare? Dan kapan kita seharusnya memakai shutdown valve dan kapan pakai blowdown valve? Wah, ini berat ini pertanyaannya ini. Mohon maaf Mas, ini saya juga nggak tahu dalam pemilihan valve itu. Oke, kita mungkin langsung masuk ke PLC aja ya. Jadi kita eh, sudahi dulu bahasan mengenai BPJS SIS ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke PLC-nya ini teman-teman. Nah, sebagai pengantar nih dalam pertemuan-pertemuan besok ya kan, besok ada pertemuan study case pertama dan selanjutnya sampai 1 bulan nanti. Aku di sini ngasih pengantar aja untuk persiapan kita main-main dengan PLC itu. Jadi yang paling pertama, prasyarat wajib semua orang yang mau megang PLC ini mesti paham itu adalah tentang logika Boolean, teman-teman. Ya mungkin di sini ada sebagian yang udah paham betul mengenai logika Boolean, tapi eh, untuk untuk apa ya? Untuk kesetaraan lah, untuk matrikulasi tetap saya paparkan di sini gitu. Oke, jadi logika Boolean ya teman-teman. Ini bagi yang belum tahu aja, yang udah tahu ya udah, nggak apa-apa. Jadi logika Boolean itu adalah logika yang hanya mengenal 2 nilai kebenaran itu, truth value. Dan representasi nilai kebenarannya itu ada banyak jenisnya ya. Ada yang benar salah, ada yang 1 0, ada energis di energis atau banyak lagi lah. Yang pasti logika Boolean tuh dia tuh mengenal 2 spektrum yang sangat jauh gitu. Jadi spektrum ini menegasikan atau berlawanan banget dengan spektrum ini. Kalau benar di ujungnya salah, kalau satu di ujungnya 0, kalau energis di ujungnya di energis gitu. Nah, jenis logika ini itu tidak mengenal nilai di luar keduanya gitu. Nah, itu logika Boolean ya teman-teman. Nah, terus di dalam logika Boolean ini juga dikenal konsep mengenai logic gates ya. Logic gates itu adalah gerbang logika teman-teman. Jadi gampangnya ini kalau matematika ini adalah operasi. Operasi entah penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, kalau di logika dalam bahasa logika Boolean, operasinya ini kita pakai gerbang logika gitu. Ada jenisnya banyak, ada AND, OR, NOT, SOR, NOR, NAND, NOR gitu. Banyak lah. Tapi yang pasti, yang paling fundamental, yang menjadi building block dari semuanya itu adalah AND, OR, NOT. Kenapa? Karena semua pernyataan logical statement apapun itu pasti bisa ditulis ulang dalam 3 gerbang tadi gitu. And, or, not gitu. Apapun pernyataan logis gitu kan. SOR itu bisa kita pretel gitu kan, menjadi and or not, NAND itu juga bisa itu kan, NOR bisa. Jadi semua logical statement itu pasti bisa disusun dari and or not itu tadi. Nah, ini aku menjelaskan ya and or not itu. Ini bagi yang belum tahu juga. N itu ya teman-teman, N itu adalah logika yang eh, mesti dua-duanya hidup supaya hidup. Gini, kalau misal ya kan kita anak tekvis ya, kita sering main listrik-listrik gitu kan. Kalau dalam analogi sirkuitnya, jadi ada switch A dan switch B ya kan, dirangkai secara series gitu. Jadi untuk lampunya hidup harus switch A dan switch B itu harus close gitu. Jadi emang agak demanding ini N ini. Jadi dia mesti dua-duanya close baru lightnya hidup. Satu aja mati dia. Nah, itu adalah N. Nah kalau OR nih nggak terlalu demanding ya dia ya. Dia tuh analogi sirkuitnya itu adalah switch yang disusun secara paralel gitu. Jadi ketika switch A close tapi switch B open ya masih hidup gitu. Jadi dia baru bener-bener mati gitu kan lampunya. Kalau misal switch A dan switch B sama-sama open gitu. Sama-sama nggak hidup gitu. Nah, ini OR. Nah, kalau not ini yang paling simpel lah gitu. Not itu intinya kita membalik state sekarang gitu. Kalau keadaan sekarang lampunya hidup gitu kan, ketika kita beri not mati gitu. Contoh elektrikalnya apa? Itu ada normally contact push button gitu. Normally connected push button gitu kan. Jadi ketika kita nggak pencet nih, dia akan nge-close gitu. Tapi ketika kita pencet, seret gitu kan, dia akan buka gitu. Atau lampunya mati gitu. Nah, itu adalah not. Intinya not itu adalah operasi yang membalikkan lah
keadaan atau logical state gitu. Nah, itu not itu gerbang logika, itu bahasan logical Boolean logic ya. Simple lah itu Boolean logic. Kenapa kok Boolean logic ini penting ya? Karena nah ini kita masuk ke PLC-nya nih teman-teman. Sebelum ngebahas teknis tentang PLC-nya ya teman-teman. Sini aku ingin menjelaskan lah gitu kan bahwa di automation ini tuh terdapat hierarki, ada piramida automation gitu kan. Jadi ada tingkatan pengendalian gitu. Sorry, tingkatan otomasi gitu. Ada pertama dari tingkatan lapangan, field ya kan, ada field device, entah palep gitu kan atau mungkin transmitter apa tuh banyak lah. Semua field device itu ada di level yang paling low, paling bawah. Terus naik gitu kan ke kontrol, terus naik ke supervisory, terus naik ke planning, terus naik ke manajemen gitu kan. Nah, PLC ini di mana gitu kan? Pertanyaannya tuh gitu kan. PLC ini di mana? Dari namanya sih udah kelihatan gitu kan. C gitu kan, kontrol gitu kan. Dia berada dalam level kontrol gitu teman-teman. Jadi PLC ini tuh dia berada di satu tingkat yang agak tinggi dari field. Dia eh, menjadi hub, menjadi jembatan gitu dari banyak, bukan banyak sih, tergantung juga jumlahnya, dari beberapa device-device field gitu. Jadi device field itu ngumpulnya, gampangnya ngetemnya tuh di PLC gitu. Jadi dia ada di level yang agak tinggi, lebih dikit tinggi lah dari field level gitu. PLC itu di situ gitu. Nah, ini sekarang kalau definisi PLC itu apa sih PLC? Intinya PLC itu adalah sebuah device yang nge-perform kontrol. Udah as simple as that gitu. Jadi kalau kita bicara oh PLC ini definisinya ini. Simpelnya tuh PLC ya otak gitu. Dia adalah uh, yang apa ya, avatarnya di balik semuanya itu gitu. Dia yang ngeproses ketika sensornya kebacaannya udah lebih dari ini, apa yang mesti aku lakukan. Nah, itu PLC yang mikir, yang mempertimbangkan, itu PLC gitu. Nah, konteksnya ya PLC itu dia tuh adalah efisiensi dari sistem kontrol yang jadul gitu kan. Sistem kontrol jadul itu kan dia pakai relay doang gitu kan. Jadi relaynya sebanyak ini ya kan bisa kita persingkat cuman sekabinet ini doang, sepanel box ini doang gitu. Jadi PLC itu berangkat keresahannya itu dari itu. Relay base ini kan sebenarnya relay base control, ini relay semua ini. Jadi ketika kita pengen kontrol, ketika apa namanya eh, pompa hidup, pompa B mesti mati gitu kan. Nah, dulu kontrolnya pakai relay teman-teman. Satu-satu tuh. Apa tuh pompa A dihidupin cetek gitu kan, pompa B dimatiin cetek gitu kan. Ribet ya gitu kan. Itu bisa kita persingkat, kita bisa peringkas gitu kan menggunakan PLC gitu kan. Nah, ini jadinya lebih simpel gitu. Lebih compact lah gitu. Dan PLC ini salah satu kelebihannya teman-teman gitu adalah dia tuh eh, sangat-sangat apa ya, kokoh gitu. Jadi dia eh, dengan industrial environment yang harsh, dia tuh masih oke gitu loh. Kalau misal kita pakai contoh Arduino itu kan, Arduino kita taruh di panasan aja mungkin udah nggak tahu itu nasibnya gimana itu kan. Nah, PLC itu bekerja dalam environment yang harsh gitu teman-teman. Nah, secara umum ya, arsitektur PLC ini kayak gini teman-teman. Jadi dia ada CPU-nya, ada prosesornya. Jadi prosesor ini adalah yang mengoperasikan lah semua algoritma-algoritma yang sudah dititipkan sama programmer gitu. Terus ada memorinya. Memori ini lagi-lagi untuk menyimpan itu kan. Jenis memori pun ada banyak ya kan. Ada EEPROM ya kan, electrical erasable apa tuh programmable random apa memori gitu kan. Ada banyak jenis memori gitu kan. Ada I/O modul gitu. Nah, secara umum PLC itu arsitekturnya seperti ini. Tapi kalau kita melihat dalam realitasnya ya teman-teman, karena brand-brand PLC itu banyak dan sangat-sangat eh, satu brand dan brand lainnya itu proprietary dalam artian apa ya, sangat-sangat tertutup lah. Pasti ada perbedaan fitur-fitur dikit lah. Tapi secara umum gambaran PLC itu kayak gini. Ada CPU, memori, dan I/O modul gitu. Dan programming device gitu. Nah, beberapa brand PLC yang sering kita jumpai ya ada Schneider itu kan, ada Allen Bradley, ada Omron gitu kan, ada Siemens gitu kan, tiap portal itu.
ada Mitsubishi Electric, dan masih banyak lagi brand-brand PLC itu. Nah, sekarang kita bahas mengenai PLC programmingnya gitu kan. Nah, sebenarnya PLC programming itu ada standarnya teman-teman. Jadi kalau kita cek itu cari di Google tuh IEC 611313 itu kan. Itu menjelaskan secara khusus mengenai bahasa-bahasa pemrograman PLC gitu. Bahasa pemrograman PLC ini ada yang sifatnya text based, jadi kita ngetik gitu. Ada yang sifatnya grafikal gitu. Yang text based contohnya apa gitu kan? Ada contoh instruction list ini kan. Instruction list ini bahasanya tuh low level lah gitu kan. Ada yang agak high level gitu kan, bahasanya structure text gitu kan. Jadi dia sifatnya text based, kita ngeprogram if pressure-nya lebih dari segini, then apa gitu kan. Jadi itu sifatnya text based gitu. Nah, kalau misal grafikal itu ada ladder gitu kan. Ada FBD function block. Jadi ada blok-blok gitu kan. Ada sequential function chart gitu. Nah, kita selama course ini teman-teman, selama 1 bulan ke depan, kita akan belajar studi kasus, belajar PLC dengan menggunakan bahasa ladder saja teman-teman. Jadi kita nggak pakai FBD, kita nggak pakai IL, ST, SFC, kita pakai only LD teman-teman. Jadi eh, teman-teman diharapkan ya sudah mendownload apa namanya mesin expert yang sudah diberikan oleh panitia gitu kan. Di sana teman-teman bisa segera download, install. Habis diinstal teman-teman bisa main-main dikit-dikit tipis-tipis lah gitu kan. Oh apa tuh mainin ladder tipis-tipis lah kayak gimana sih bikin end di ladder, bikin OR di ladder, bikin not di ladder gimana gitu kan. Terus teman-teman ya explore dulu lah. Sebelum nantinya besok dan pertemuan-pertemuan selanjutnya pemateri-pemateri lain akan memberikan hal yang menarik gitu teman-teman. Nah, Schneider yang ingin kita pakai, yang akan kita pakai selama 1 course ini, itu adalah Schneider TM221M16R, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman di mesin expertnya itu, teman-teman ngedrag bloknya itu yang ini, teman-teman. TM221M16R ya. Jadi, jangan sampai salah gitu. Nah, ini dicatat ya, teman-teman. Besok teman-teman belajarnya pakai ini gitu. Terus kita juga ngasih extension juga pakai output modul analog biar kita mainin analog juga lah ya biar enak kita biar asik itu nama modulnya TM3AG4 ya teman-teman. Nah ini overview PLC TM221 M16R ini dia punya 8 DI jadi dia ada di bagian terminal blok 1 ini dia ada digital input ini kan terus dia juga punya 8 digital output ya kan tapi secara secara original itu dia nggak punya analog output teman-teman ini di datasheetnya nggak ada analog output makanya kita dari panitia nambahilah supaya lebih asik gitu kan kita main analog juga teman-teman juga besok ngambil blok ini output analog ini buat ya at least kita bisa mainin apa namanya eh syukur-syukur ya kita tunggu aja lah nantilah statistiknya gimana tuh pasti akan lebih asik gitu ketimbang saya spoil gitu kan. Nah, oke teman-teman, kita sudah berada dalam apa namanya akhir sesi pemateri ya, akhir sesi materi ini. Mungkin aku buka window question lagi deh 3 pertanyaan aja kali ya. Ayo teman-teman, ini adalah rangkaian pertama dari rangkaian yang panjang ya 1 bulan ya teman-teman belajar tentang PLC ini, asik ini. Oke, gak ada yang mau nanya? Mas, apakah mesin expert ini bisa digunakan untuk PLC sama manipulasi? Mas Fauzan, mesin expert ini khusus untuk Schneider ya, Mas. Kalau misal kita beda brand, software-nya beda lagi. Kalau Siemens itu kita pakai Tia Portal. Kalau misal Omron kita pakai CX Proc, gitu kan. Jadi mesin expert ini hanya bisa untuk Schneider ya.
Oke, ada lagi yang menanyakan? Oke, dari Mas Sani Hanario. Untuk mempelajari PLC dasar bagi orang awam ada sarannya nggak, Mas? Oh, ada. Apa sarannya? Ikutilah Beginner's Guide to PLC ini secara khusyuk ya. Enggak. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar dulu mengenai apa namanya tadi. Teman-teman bisa belajar logik-logik. Kan tadi kita belajar and or not gitu kan. Kita coba interpret itu ke ladder gitu kan. Gimana sih kita bikin and di ladder, bikin or di ladder gimana gitu. Ketika udah mahir gitu kan, kita bisa belajar yang lebih kompleks gitu kan. Interlocknya yang lebih kompleks gitu. Itu mungkin eh, dari situ sih Mas Sani Hanario. Jadi kita main dari logik-logik dasar dulu, barulah kita main ke interlock-interlock yang lebih kompleks gitu. Izin Mas. Oh ya, Mas Aldi. Ya, saya perkenalan diri, nama saya Aldi Sunada dari Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Ini Mas, saya mau nanya mengenai aplikasi yang di-download. Itu saya sudah mengikuti apa namanya untuk instalasinya, tapi di sini ada tulisan program error detected sama an application protection must be selected. Itu gimana Mas? Terima kasih. Oh, ini banyak yang gagal aktivasinya ya. Ya, ya Ini Mas. mungkin nanti tim tim panitia bisa membantu ya. Bikin session sendiri atau mungkin nanti nanti akan diberikan follow up lebih lanjut Mas untuk apa tuh kegagalan instalasinya. Baik, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Aldi. Oke, saya kira ini ada lagi bedanya sama PLC apa gitu. Nah, ini salah satu pertanyaan apa perdebatan panjang ini. Bedanya PLC dan DCS ini. Aku kemarin itu sempat sempat nanya mentorku gitu kan, mentor magangku itu kan, apa sih bedanya PLC sama DCS gitu kan. Nah, dia tuh jawabnya simpel gini sih. PLC itu karena keterbatasan I/O. Jadi kan PLC itu paling I/O-nya berapa sih gitu kan? Kalaupun kita pakai extension nambah paling berapa gitu kan. Dia itu biasanya dipakai di dalam package-package gitu. Jadi jadi bukan dalam skala pabrikan gede ya gitu. Jadi PLC itu dalam dalam package-package yang kecil gitu. Contoh nih apa ya? Air supply, instrumen air supply. Kita beli instrumen air supply itu kan satu package ya. Biasanya tuh dalamnya tuh udah ada satu modul kontrolan sendiri gitu. Nah, PLC itu bermain dalam skala-skala yang lebih kecil gitu. Nah, kalau DCS itu memang didesain memang untuk apa ya, overarching gitu. Jadi dia memang skalanya sangat-sangat besar gitu. Kita kalau teman-teman lihat di marsalingnya pabrik-pabrik itu kan buset itu kan ada berapa lemari gitu kan, banyak banget itu dan itu keisi semua kabelnya gitu kan. Jadi emang DCS ini mungkin kalau menurutku ya dari pemahaman dari penjelasan mentorku itu yang membedakan keduanya itu adalah scope-nya gitu. PLC itu biasanya dalam scope-scope yang lebih kecil gitu, dalam package, dalam dalam ya kayak gini-gini lah. Tapi ketika berbicara DCS itu scope-nya sangat-sangat besar gitu. Satu pabrik gitu, satu plant gitu. Atau mungkin satu area gitu. Itu mungkin seperti itu ya, Mas Rizky. Izin bertanya, Mas, apakah semua PLC Schneider diprogram menggunakan mesin expert ataukah ada program lain untuk PLC Schneider? Waduh. Eh Setauku ada kontrol expert ya. Untuk kontrol expert itu nggak tahu nih. Belum belum pernah nyoba juga sih kontrol expert. Kayaknya ada juga sih kontrol expert itu. Tapi nggak tahu itu buat PLC atau PAC-nya Schneider itu. Tapi setahu ada. Schneider itu dia tuh ada software mesin expert, ada kontrol expert, ada buat HMI-nya, ada video. Ya, mungkin gitu sih, Mas Fadul. Oke ya. Oke, mungkin begitu saja ya teman-teman. Eh, oke, mungkin begitu saja teman-teman. Terima kasih sudah
mendengar ya pemaparan dari saya ini. Ya, mohon maaf ya kalau misal tadi di tengah-tengah mungkin ada pertanyaannya belum terjawab atau mungkin apa namanya kekeliruan dalam pengucapan atau mungkin kekeliruan konsep gitu ya. Namanya juga masih belajar ya kan. Terima kasih. Aku mau Bayaki. Terima kasih. Undur diri. Saya kembalikan ke Mbak Canda lagi selaku MC. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Iqbal atas penyampaian materi yang sangat informatif dan menarik tadi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan ajukan pertanyaan Anda melalui chat atau raise hand. Bagi pertanyaan yang tidak sempat terjawab, panitia akan mengakomodasikannya di spreadsheet Q&A. Jadi jangan khawatir, pertanyaan Anda akan terlewat. Silakan kepada Mas Iqbal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Spreadsheet-nya mana sih? Baik, teman-teman, berhubung sesi tanya jawab sudah selesai, bagi pertanyaan yang tidak sempat terjawab, jangan khawatir. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah diakomodasikan di spreadsheet Q&A, jadi jangan khawatir, pertanyaan Anda akan terlewat. Sebelum kita menutup pertemuan ini, mari kita dengarkan kesan dan pesan dari beberapa peserta. Apakah ada nih dari teman-teman yang ingin memberikan kesan dan pesan terkait pertemuan kita pada pagi ini? Baik, apabila tidak ada, saya tunjuk saja ya secara acak. Saya akan, oh iya ada, silakan untuk peserta bernama Ahmad Hamdani. Saya persilakan untuk memberikan kesan dan pesannya setelah mengikuti kegiatan pada hari ini. Gimana nih kesan dan pesannya? Cek, cek. Apakah, oh ya sudah bisa on mic? Ya. Kesannya pembicaranya bagus banget ya, Mas Bayhaki. Aduh, Perkenalkan, saya Ahmad Hamdani, alumni Teknik Fisika. aduh. Izin Mas. Saya, iya. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini luar biasa ya. Saya sebagai user kalau interview karyawan pasti kaget juga lihat pertanyaannya kayak gitu. Nggak bisa juga saya jawab itu. Ya. Terima kasih Mas Bayaki. Aduh, Untuk terima kasih Mas. insight-nya itu sangat insightful banget. Aduh, Itu aduh. kesan dari saya. Untuk pesannya ya, kalau pesannya ya tolong ditingkatkan ya, yang kayak begini-begini nih acaranya.
Sama saya mau bantu jawab beberapa pertanyaan yang tadi, Siap, Mas. yang dari Mas Bimo Aji Laksono. Oh ya, Mas Bimo. Nah, tadi kan Oke ada Mas, gimana Mas? ada integrasi antara SIS dan BPJS. Nah, terus apakah ada redundant dari SIS? Nah, itu jawabannya itu kayak begini. SIS dan BPJS, benar kata Mas Bayhaki, itu nggak boleh dicampur. Itu independen. Jadi SIS itu jalurnya sendiri, BPJS jalurnya sendiri. Kalau diintegrasikan, itu ada di sistemnya yang atasnya lagi. Nah, jadi nggak bisa diintegrasikan secara langsung silang. Itu menyalahgunakan. Terus untuk redundant, SIS pasti ada redundannya. A, AB, atau ABC. Karena dia harus pembacaan one of two, two of two, atau two of three. Itu untuk SIS. Ya, jadi saya senang lah ikut acara ini. Terus untuk teman-teman yang lain, tadi yang ada nanya tentang BOG ya, di LNG. Nah, kebetulan kan background saya juga di gas. Untuk BOG kan yang tadi katanya kondisi super dingin, itu apakah perlu juga menggunakan flare arrestor? Kalau menurut saya perlu. Kalau misalnya untuk meningkatkan kehandalan dari pressure relief valve-nya. Itu. Jadi saya bantu jawab aja daripada nanti penasaran kan. Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Nggak nyangka ketemu alumni ini, Mas. Ya, untuk selanjutnya mungkin bisa dipelajari juga. Kan ini udah pelajari BPCS. Nah, kedepannya buat lebih advance lagi kita nanti ada bahas tentang instrukal, baru habis itu kita pahami sizingnya biar udah dapat kulitnya, permukaan dalamnya yang satu lapis lagi bisa didapat. Terus untuk ini apa yang tadi ada yang nanya ya tentang softwarenya Schneider ya, PLC. Nah, itu selain mesin expert ada juga banyak produk-produk PLC dari Schneider itu. Jadi kemarin kebetulan ada orang Schneider ke tempat saya presentasi. Ya ada produknya dia, PLC yang lain kayak EcoStructure dan lain-lain yang buat IoT itu pakai software yang beda juga seperti itu. Jadi bukan mesin ekspor aja. Itu aja dari saya, Ibu Danastri dan Mas Bayaki. Terima Siap, Mas. kasih. Terima kasih, Mas. Lolos sampean itu kalau di wawancara user. Buset. Ini saya sebenarnya jangan-jangan interview kerja nih, Mas. Iya. Makasih, Mas. Itu dari saya. Iya, sama. Baik, terima kasih atas pesan dan pesan yang sudah diberikan kepada Ahmad Hamdani. Sekarang kita lakukan sesi untuk dokumentasi bersama-sama. Silakan untuk mengaktifkan kamera. Kepada tim media, kami persilakan untuk mengambil foto. Baik, untuk ini saya izin foto di halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, di slide halaman yang kedua. 1, 2, 3. Baik, yang halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas antusias teman-teman yang sudah hadir di pertemuan pertama ini. Jangan lupa kita bertemu lagi besok di hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025, dengan materi yaitu hands-on tentang Software Machine Expert Basic. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Selamat siang semuanya. Terima kasih.